garing wis akhir terus bar gue wis garing belum amplas menit belum amplas 1000 pun aku ini amplas main basah. Kita amplas merata untuk menyeluruh, fungsinya untuk gigitan clear. Proses selanjutnya yang sering kita sebut itu flow coat. Amplas yang rata sampai dosinya menjadi ngedov. Ini aku kan pengamplasan pakai metode pengamplasan basah. Jadi goresan amplas yang ngedov itu nggak kelihatan karena basah. Untuk ngeceknya udah rata atau belum, siapkan kain kering untuk mengelap, mengecek proses pengamplasan udah pada rata atau belum. Kalau udah rata itu kelihatan ngedop semua. Pengamplasan udah kelar, udah rata, kelihatan ngedop semua. Tinggal pasang stripping belum. Kali ini aku nggak sempat videokan proses pemasangan stripping karena ada kesalahan teknis. Lanjut kita persiapkan clear dengan clear bell coat dengan rasio perbandingan 2:1:1. 2 clear, 1 hardener, 1 thinner. Yang kita gunakan thinner bell coat 1 paket. Kita menggunakan gelas takar bolo. Tadi kita sudah tuangkan 2 clear, ini 1 hardener, thinner 1. Kita sengaja ngadoni clear itu sebagian, ini rencana mau nge-clear sepenuhnya bolo karena kendala dengan waktu bolo. Ini sudah larut sore bolo mau menjelang maghrib. Kita lanjut proses pengakliran. Kita mulai dari pinggir dulu dengan tipis, memutar dari titik A ke titik B, baru tengah. Ini tipis dulu bolo. Lanjut kita ulangi dari layar kedua, mulai dari titik A ke titik B lagi dengan rata, jangan sampai ketebelan. Kalau terasa udah rata, cukup. Layar tahap pertama. Part yang lain proses pengakliran tetap sama awal, tipis dari mulai titik A ke titik B merata. Lanjut diulangi dari titik A ke titik B rata. Kita tunggu proses lembab kurang lebih 10-15 menit baru timpa clear lagi bolo. Proses pengerjaan layar yang kedua setelah nunggu lembab itu prosesnya sama, dari mulai titik A ke titik B tipis memutar, lalu ulangi dari mulai titik A ke titik B tipis memutar. Takaran clear pun juga sama. Ini bolo saat proses pengakliran tangki malah gerimis hujan bolo. Ini ketampon jadi ada bintik-bintik kayak jerawat banyak bolo. Jangan sedih bolo, untung ini proses pengakliran layar kedua. Jangan sedih bolo, kita amplas. Dan lanjut cara pengamplasan. Inilah cara prosesnya bolo. Setelah clear kering kurang lebih 24 jam, kita amplas lagi bolo. Kita siapkan amplas grid mulai grid 1000, 1500, 2000, 2500 ke 3000. Kita mulai amplas dari mulai grid 1000 dengan tataan yang keras saat kita menggunakan tatakan kayu. Amplas melayang fokus ke yang ada jerawat titik-titiknya bolo, bekas ketampon kena air bolo. Amplas melayang, jangan begitu keras-keras ditekan keras-keras bolo, cukup melayang aja bolo. Amplas melayang sampai merata, fokus ke titik-titik jerawat itu bolo hingga memutar sampai rata. Setelah rata, sekiranya yang benjolan-benjolan sekiranya udah rata, lanjut amplas grid ke 1500 dengan tatakan pakai spon. Aku pakai spon bolo, spon keras, spon ati bolo. Amplas memutar agak menekan dikit lah, jangan begitu melayang bolo sampai merata dari mulai titik A ke titik B, memutar rata bolo. Setelah rata, amplas 1500 naik ke amplas 2000. Amplas 2000 kita tataan pakai tatakan sandal bolo. Setelah amplas 2000 merata, memutar dengan tapis, lanjut balas lagi bolo dengan tataan pakai sandal amplas grid 2500, rata, memutar, dan terakhir
amplas ke 3000 bolo. Lanjut proses pengomponan bolo menggunakan spons dari produk DMS bolo yang merah bolo, dan kompon ultracut juga produk dari DMS. Ini tahap pengomponan bolo. Tahap pengomponan pertama untuk membalas, menghilangkan beret-beret dari amplas grid 3000. Ini spons merah dari produk DMS. Itu pengomponan proses pertama. Itu yang aku spray itu air keran bolo. Fungsinya untuk biar bekas komponnya enggak menggumpal bolo, karena kompon ini teksturnya minim silikon bolo. Inilah hasil proses pengomponan step pertama bolo. Kita cek, tapi ini belum aku lap. Ini hasilnya pengomponan step pertama bolo. Ini belum proses pemolesan tahap terakhir bolo. Dan lanjut kita pemolesan tahap terakhir. Kita menggunakan spons warna hitam dari produk DMS dan menggunakan kompon dari produk resin yang grade 3600 bolo. Untuk pemolesan tahap terakhir menggunakan spons hitam yang teksturnya lunak. Cara mengaplikasikannya gerakan slow bolo. Inilah hasil akhirnya bolo. Kita menggunakan poles dan kompon yang 2 step doang. Kita cek nilai sendiri bolo hasil akhirnya. Kalau ada yang bilang habis dikompon kayak habis dipoles kayak kandungan silikonnya masih ada, kalau habis dicuci ntar beret-beret amplasannya kelihatan. Kalau ada yang bilang kayak gitu, mungkin cara pengomponan kurang maksimal. Kalau pengomponan kurang matang, hasil pemolesan pun kurang matang bolo. Jadi entar kalau habis dicuci atau kena sabun, hasil pemolesan kurang maksimal bolo. Kesimpulannya, proses pengomponan step pertama harus dimatangkan dulu bolo. Kalau proses pengomponan step pertama bisa matang, proses selanjutnya ntar bisa maksimal.